Anies dan Andika Perkasa masuk radar Nasdem sebagai nama capres yang akan diberikan ke Surya Paloh. Ketika kita bicara dari sisi survei, penerimaan dari masyarakat, saya melihat ada dua nama yang hampir pasti akan dimunculkan oleh Nasdem. Yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan. Kedua sosok yang elektabilitasnya kita tahu Ganjar Pranowo sudah melampaui Pak Prabowo di nomor 1 sekarang, tapi belum memiliki kepastian partai. Anies sama, walaupun masih di peringkat 3, tapi kemudian juga memiliki masalah tidak memiliki partai. Dan ini yang dibutuhkan oleh Nasdem saat ini ketika mereka sudah menyatakan dengan tegas ketumnya tidak akan maju. Yang nama ketiga yang menurut saya jadi paling menarik ya, terkaan saya adalah mungkin nama yang memiliki elektabilitas mumpuni dan variabel-variabel atau modal dasar untuk menjadi cawapres yang kuat. Kalau kita lihat dari kategori kepala daerah, mungkin di situ ada nama Ridwan Kamil, ada Kofifa Indar Parawansa. Dilihat dari sisi menteri misalnya ada Erick Thohir yang juga mungkin menarik. Tapi bukan tidak mungkin ada nama atau kuda hitam yang mungkin muncul seperti Andika Perkasa. Dia memiliki keunikan berbeda dengan calon wakil presiden lain yang memiliki latar belakang kepala daerah. Dia berasal dari angkatan darat, dari militer yang kita tahu masih memiliki positioning sangat kuat di persepsi masyarakat, dan menurut saya itu nama yang mungkin saja akan menjadi kuda hitam muncul sebagai calon ketiga selain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ya, memang dari sinyalemen awal Nasdem arahnya sudah ke Anies Baswedan ya, dan ini dibuktikan dengan usulan dari para DPW. Nasdem juga dalam konteks pileg memang tidak terlalu moncer, tapi kalau urusan pilkada tentu dengan tangan dinginnya Surya Paloh ini berkali-kali sukses mengusung pemimpin-pemimpinnya, termasuk di Jawa Barat. Kita ingat sekali bagaimana Ridwan Kamil itu yang pada saat menjadi wali kota diusung oleh PKS dan Gerindra. Ketika naik menjadi gubernur, ini diusung pertama kali justru oleh Nasdem dan berhasil. Saya ingat sekali tempo hari itu juga Nasdem lah yang pertama kali mengusung Ridwan Kamil. Ketika parpol yang lainnya masih senyap, Nasdem sudah bersuara, kita akan dukung Ridwan Kamil. Nah, di Pilpres begitu juga nih nampaknya. Nampaknya secara resmi parpol yang paling cepat mendukung Anies Baswedan ya Nasdem. Dan Nasdem akan menjadi partai yang besar. Jadi itu teman-teman efek ekor jas kalau mengusulkan calon presiden Pak Anies Baswedan di 2024. Dan kalau kita lihat juga teman-teman, ada semacam kesamaan visi untuk memilih Pak Anies menjadi calon presiden. Di antara partai-partai misalkan PKS, PAN, P3, ini punya kesamaan visi dengan Pak Anies Baswedan. Sehingga ada tambahan partai Nasdem ini menjadi semakin kuat, semakin kokoh pijakan Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Apalagi teman-teman, Partai Nasdem ini bisa menggait atau bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat. Wow, ini akan menjadi lebih besar teman-teman kekuatan Pak Anies Baswedan. Karena beberapa lembaga survei ini mencoba untuk melakukan perhitungan jika Pak Anies ini disandingkan dengan AHY, ternyata suaranya juga cukup luar biasa bagusnya. Tidak salah kalau misalkan nanti calon wakil presidennya itu adalah AHY, koalisi akan semakin kuat. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN, ada P3, dan ditambah dengan partai-partai yang hari ini mau menjajal kontestasi pemilu di 2024, misalkan Partai Umat. Ini saya melihat kecenderungannya akan memilih Pak Anies Baswedan. Dari sekian saya mengunjungi seluruh DPD yang ada di Jawa Barat ya, selain konsolidasi internal partai, persiapan untuk pileg, juga mereka menyampaikan berbagai aspirasinya terkait dengan soal pilpres. Dan mayoritas dari DPD menghendaki Pak Anies Baswedan untuk diusulkan melalui Rakernas ke Ketua Umum Pak Surya Paloh. Nah, pertimbangan kenapa mayoritas menginginkan Pak Anies Baswedan, pertama secara historis, Pak Anies punya akar sejarah yang cukup panjang dengan Nasdem, karena Pak Anies salah seorang deklarator Ormas Nasdem sebelum menjadi partai, dan Pak Anies juga yang membacakan manifesto Ormas Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebagian DPD juga memahami track record atau pengalaman Pak Anies di bidang politik sangat memadai. Dia mantan aktivis mahasiswa, dia juga intelektual, dia juga punya pengalaman di pemerintahan dan sekarang juga menjadi gubernur DKI. Dalam pandangan banyak pengurus daerah itu cukup sukses sebagai gubernur DKI. Dan yang ketiga, secara emosional Pak Anies ini kan tetap juga bagian dari warga Jawa Barat karena memang kelahiran dan keluarga besar Pak Anies ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Banten DKI Jakarta Partai Nasdem A. Effendi Hoyeri menyebut pihaknya sudah menyerap aspirasi masyarakat terkait sosok calon presiden atau capres yang akan diberikan kepada Ketua Umum Surya Paloh saat rapat kerja nasional atau Rakernas pada Juni 2022 mendatang. Ia menjelaskan sejumlah nama yang muncul dalam bursa capres dari Partai Nasdem, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ada Anies Baswedan, nama Anies memang lebih dominan. Kemudian ada nama Panglima TNI Andika Perkasa, Erick Thohir, ada nama Ganjar. Itu dari luar kader Partai Nasdem. Demikian kata Effendi. Selain itu terdapat juga usulan dari masyarakat yang ingin kader Partai Nasdem juga masuk dalam kandidat capres atau cawapres. Di antaranya ialah Wakil Ketua MPR Lestari Merdijat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, dan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia menyatakan pihaknya akan menggelar rapat pada akhir Mei nanti untuk memutuskan nama capres yang akan dibawa ke dalam Rakernas mendatang. Sebelumnya, Partai Nasdem dijadwalkan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada 15 hingga 17 Juni 2022 mendatang. Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan dalam agenda itu nantinya DPP akan menampung masukan dari wilayah ihwal sosok calon presiden atau capres yang akan diusung dari Partai Nasdem. Nantinya direncanakan terjadi sebanyak 3 nama yang akan disodorkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nasdem diprediksi umumkan formasi Capres-Cawapres Anies Andika September. Partai Nasdem bakal menggelar Rakernas pada pertengahan Juni 2022 untuk memberi rekomendasi 3 nama kepada Surya Paloh untuk dipilih sebagai Capres 2024. 3 nama yang menguat di pengurus DPW yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Dari 3 nama tersebut, Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengatakan Anies menjadi yang terkuat. Ia mengatakan dari ketiga nama itu, Ketum Surya Paloh akan memutuskan siapa yang diusung sebagai Capres pada September 2022. Namun ia menyebut pada September, Paloh bisa saja mengumumkan Capres atau formasi Capres-Cawapres. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yonarto Wijaya memprediksi jika Paloh mengumumkan paket Capres-Cawapres, maka nama yang bakal dipilihnya adalah Anies dan Andika. Menurut dia, Nasdem lebih sulit mengusung Ganjar Pranowo karena ia sudah berpartai, yaitu PDIP. Sementara Andika, meski mungkin juga diajukan sebagai capres, lebih mungkin diusulkan sebagai cawapres karena elektabilitasnya masih lebih rendah dibandingkan Ganjar atau Anies. Yonarto menjelaskan latar belakang militer masih menarik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ia berkeyakinan bahwa selain Anies dan Ganjar, nama yang bakal dipilih Nasdem adalah Andika, bukan Ridwan Kamil atau Hovifah Indar Parawansa. Yonarto menjelaskan Nasdem akan punya keunggulan saat menjadi partai pertama yang mengumumkan siapa capres yang diusung, sebab Nasdem bisa memimpin poros koalisi. Untuk memilih Pak Anies menjadi calon presiden di antara partai-partai misalkan PKS, PAN, P3 ini punya kesamaan visi dengan Pak Anies Baswedan, sehingga ada tambahan Partai Nasdem ini menjadi semakin kuat, semakin kokoh pijakan Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Apalagi teman-teman, Partai Nasdem ini bisa menggait atau bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat. Wow, ini akan menjadi lebih besar teman-teman kekuatan Pak Anies Baswedan. Karena beberapa lembaga survei ini mencoba untuk melakukan perhitungan jika Pak Anies ini disandingkan dengan AHY, ternyata suaranya juga cukup luar biasa bagusnya. Tidak salah kalau misalkan nanti calon wakil presidennya itu adalah AHY, koalisi akan semakin kuat. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN, ada P3, dan ditambah dengan partai-partai yang hari ini mau menjajal kontestasi pemilu di 2024, misalkan Partai Umat. Ini saya melihat kecenderungannya akan memilih Pak Anies Baswedan. Dari sekian saya mengunjungi seluruh DPD yang ada di Jawa Barat ya, selain konsolidasi internal partai, persiapan untuk pileg, juga mereka menyampaikan berbagai aspirasinya terkait dengan soal pilpres.
dan mayoritas dari DPD menghendaki Pak Anies Baswedan untuk diusulkan melalui Rakernas ke Ketua Umum Pak Surya Paloh. Nah, pertimbangan kenapa mayoritas menginginkan Pak Anies Baswedan, pertama secara historis. Pak Anies punya akar sejarah yang cukup panjang dengan Nasdem, karena Pak Anies salah seorang deklarator Ormas Nasdem sebelum menjadi partai, dan Pak Anies juga yang membacakan manifesto Ormas Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian masyarakat DPD juga memahami track record atau pengalaman Pak Anies di bidang politik sangat memadai. Dia mantan aktivis mahasiswa, dia juga intelektual, dia juga punya pengalaman di pemerintahan, dan sekarang juga menjadi gubernur DKI. Dalam pandangan banyak pengurus daerah, itu cukup sukses sebagai gubernur DKI. Dan yang ketiga, secara emosional, Pak Anies ini kan tetap juga bagian dari warga Jawa Barat, karena memang kelahiran dan keluarga besar Pak Anies ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan.